Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitri dari kelas manajemen B dengan NIM 120701226661. Baiklah, saya akan memenuhi tugas kewarganegaraan saya, yaitu mengenai mendalami fungsi negara dan kedudukannya, serta hubungan antar lembaga mengenai lembaga yudikatif dan legislatif sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, yang di belakang saya ini merupakan skema sistem pemerintahan Republik Indonesia yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 dan terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Lanjut, lembaga eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga yudikatif terdiri dari MK, MA, dan KY. Dan lembaga eksekutif terdiri dari BPK. Lembaga legislatif dan lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia, lembaga ini dijadikan oleh DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai contoh lembaga legislatif di negara Indonesia, lembaga legislatif adalah terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR, yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. DPR berkedudukan di pusat dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD, DPRD provinsi. Dan untuk yang berada di tingkat kota atau kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Lanjut, Dewan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan DPRD kabupaten atau kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Lanjut, Dewan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih oleh di saat pemilu. Adapun jumlah anggotanya tidak sama untuk setiap provinsi, namun sudah ditetapkan paling banyak 4 orang. Sementara masa jabatan DPD sama dengan DPR, yaitu 5 tahun. Lanjut, yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Merupakan lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih juga dalam pemilu atau pemilihan umum. Adapun masa jabatan anggotanya ialah sama selama 5 tahun. Diberitahukan bahwasannya sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR adalah lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi di negara. Akan tetapi, setelah amandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan dan yang sekarang yang ada hanya lembaga negara. Tugas lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan perjanjian dengan negara lain dan sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pengangkatan
pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain, dan bertugas memberi amnesti serta abolisi rancangan undang-undang APBN. Tidak ada itu, banyak lagi tugas-tugasnya seperti memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK, memilih langsung anggota BPK, memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang sudah diluluskan oleh Komisi Yuridis, bertugas sebagai persetujuan kepada Presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial, bertugas mengajukan 3 orang hakim konstitusi, serta bertugas dalam mengusulkan pemberhentian Presiden serta Wakil Presiden. Selanjutnya, tugas MPR. MPR juga mempunyai tugas seperti DPD dan DPR. Adapun tugas MPR yaitu sesuai dengan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1, yaitu mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar, bertugas sebagai pelantik Presiden dan Wakil Presiden, bertugas dalam hal memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selain tugas, MPR juga mempunyai hak, yaitu memberikan usulan perubahan pasal Undang-Undang Dasar mana keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Selanjutnya, Komisi Yudisial atau yang disingkat dengan KY merupakan lembaga negara yang memiliki tugas serta wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga juga penegakan keluhuran, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Adapun tugas-tugas dari lembaga yudikatif yaitu pertama, tugas Mahkamah Agung adalah sebagai berikut, yaitu mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan, bertugas sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian grasi dan juga rehabilitas, bertugas mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi juga tugas Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama sampai akhir keputusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang, bertugas memutuskan persengketaan, bertugas memutuskan pembubaran partai politik, bertugas memutuskan perselisihan dan persengketaan terkait hasil pemilu, memiliki kewajiban memberi keputusan tentang pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai undang-undang. Bertugas menerima usulan pemberhentian Presiden dan Wakil pertama. Tugas Mahkamah Agung adalah sebagai berikut, yaitu mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan, bertugas sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian grasi dan juga rehabilitas, bertugas mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi juga tugas Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama sampai akhir keputusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang, bertugas memutuskan persengketaan, bertugas memutuskan pembubaran partai politik, bertugas memutuskan perselisihan dan persengketaan terkait hasil pemilu, memiliki kewajiban memberi keputusan tentang pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai undang-undang. Bertugas menerima usulan pemberhentian Presiden dan wakilnya dari DPR untuk segera ditindaklanjuti. Lanjut, tugas Komisi Yudisial. Bertugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung beserta bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga perilaku hakim. Pengertian lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden dan beserta dengan inilah tugas Presiden, yaitu tugas dan wewenang Presiden, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
bertugas membuat perjanjian dengan beberapa negara lain dengan syarat adanya persetujuan dari DPR. Bertugas mengangkat duta dan konsul, yang mana duta merupakan wakil dari sebuah negara yang ditempatkan di negara lain sebagai wakil yang memiliki tugas di kedutaan besar. Sementara itu, konsul merupakan sebuah lembaga yang mewakili sebuah negara di kota tertentu dalam pengawasan kedutaan. Bertugas menerima duta dari negara lain untuk menjadi duta negara lain di negara sendiri. Memberikan gelar, tanda jasa, serta kehormatan kepada warga negaranya atau warga negara asing yang telah berjasa dalam mengharumkan nama bangsa. Anggota DPR yang melaksanakan tugasnya dengan benar pada saat menggunakan hak imunitasnya nantinya akan diberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah berjasa terhadap negara Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.